Alhamdulillah kali ini tanpa disengaja ya, saya ketemu sama ini dulu di media sosial saya manggilnya Lasi Wengali. Ya, saya biasa manggilnya Lasi Wengali. Mungkin sosok yang saat ini lagi fenomenal di Provinsi NTB, yang terkenal dengan istilah kobak apa? Koba-koba. Ya, jadi saya dari dulu memang sering mengikuti. Dulunya ini aktivis yang giat mengkritik pemerintah biasanya, terutama kabupaten. Ya, ini luar biasa sekali. Jadi mungkin nggak perlu saya kenalin, sudah ngeliat wajahnya aja pasti semua udah tahu. Ini sudah selebnya nih, selebnya NTB saat ini. Sudah apa karena kata kayak permasalahan ini sudah terkenal luas sampai ke luar negeri, alhamdulillah. Nah, jadi sini boleh kan ajukan beberapa pertanyaan ya? Boleh Bang. Oke. Yang pertama tadi barusan saya ulas, dulunya suka ini ya demo gitu kan, mengkritik pemerintah terkait kebijakannya yang kebanyakan itu kan tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil. Nah, tiba-tiba badai NTB ini kayak ini ya 360 derajat berbalik arah ke kasus narkoba. Yang saat ini sudah banyak daftar kloternya udah keluar. Nah, saya penasaran ini, kira-kira latar belakang apa kok bisa istilahnya sedikit bergeser begitu? Oke. Baik Bang, sebenarnya ya, kan sebelum ini juga, sebelum bulan Desember saya mengkloter-kloterkan wajah orang, itu saya lagi sedang mengadvokasi ya seperti yang Abang sampaikan kan, di 10 tahun terakhir tidak sepi dari oposisi lah, lebih-lebih di Kabupaten Bimal. Jadi saya kenapa akhirnya intens membicarakan ini, apalagi pasca pilkada itu Bang, kan menjeda pilkada saya akhirnya naikkan kasus narkoba itu berkisar di 5 bulan sebelum pilkada itu saya kan balik kampung akhir Juni saat itu, tidak sengaja mengetahui peredaran narkoba ini. Jadi kenapa saya bisa mengetahui itu ya karena adik-adik di kampung ini pemakai semua kan. Jadi kejahatan yang semua jenis kejahatan itu untuk kejahatan anak muda ya atau remaja ke bawah itu ketika saya lacak sumbernya dari koba-koba. Gara-gara makin itu. Karena mereka pemakai aktif. Rata-rata kan saya juga rumahnya di Ngali, asli Ngali. Jadi orang Ngali itu ketika dia bertani dia akan keluar pulau. Ya bisa Sembawa, Dompu tersebar. Jadi mereka tidak kosong itu di Ngali itu selama lebih kurang 5 sampai 6 bulan. Nah, inilah yang membuat peredaran narkoba ini, koba ini di kampung-kampung kita, lebih-lebih kampung saya lah. Saya tidak melihat awalnya di kampung-kampung lain karena itu kan kampung kelahiran saya. Iya, betul. Nah, ini anak-anak ini bisa menjadi pelaku perampokan, pencurian di rumah-rumah tetangga yang bahkan di rumahnya sendiri. Akhirnya saya tertarik loh, kok anak kecil ini udah gampang mengakses barang ini. Sedangkan saya juga kan mengilas Bali, saya kuliah di Bali itu, saya open minded itu Bali, tetapi untuk mengakses barang-barang jenis obat-obat terlarang itu ya hanya orang-orang tertentu dan di tempat-tempat tertentu dan terlokalisasi lah. Nah ini masalahnya. Bentar dulu, tadi yang anak-anak itu maksudnya kategori umur berapa yang di lingkungan? Anak SD, SMP, Masya Allah. Pemakai semua. Dan mereka sampai sekarang kita duduk ini ya, kemarin malam juga saya dengar ya gara-gara koba-koba ini ya, mereka untuk beli koba-koba di sekitar Kecamatan Belo ya mereka mencuri gitu. Ya sedang diatensi sama Polsek Belo kan. Nah ini kan menjadi tamparan keras bagi kita semua. Yang memang dari awal saya tidak pernah mengetahui narkoba dan tidak pernah ikut menyuarakan sebelumnya. Bisa dicari itulah rekam jejak saya 10 tahun terakhir. Karena memang saya pikir narkoba yang beredar ini hanya di film-film ya dan hanya untuk orang-orang kalangan tertentu. Ada, saya tahu mereka itu ada atau barang-barang ini ada ya. Hanya di tempat-tempat tertentu dengan kelas menengah ke atas. Yang saya pahami ya, karena mungkin saya tidak ikut mengetahui dan tirkelu gede yang domojo. Ya, karena saya lebih insting perjuangan saya itu hanya di wilayah sosial,
ekonomi, politik gitu. Nah, berangkat dari situ akhirnya saya melebarkan ruang investigasi ini ke 3 kabupaten kota ini. Oh ya. Makin saya dalami kok makin mengerikan. Saya mengetahui sesuatu yang harusnya mengerikan lah bagi masyarakat umum. Tapi kalau dibiarkan, ya ini akan jadi apa? Barangkali 1 tahun ke depan kalau kita tidak memulainya hari ini, ya mungkin Makin akan parah. ada kita dengar cerita pemakaian di masjid saking bengisnya. Oh iya ya. Ya saking liarnya ini gitu. Jadi ketika orang bertanya kenapa baru sekarang, karena saya baru sekarang mengetahui ini sebengis Iya, ini iya. gitu. Kalau saya tahu dulu, ngapain saya bahas kekuasaan, karena udah banyak orang, ya rata-rata kita ini orang pengkritik pemerintah semua, ya. Oh, tukang ojek di mana-mana semua orang bisa kritik. Tapi saya udah bilang bahwa pulang kampung itu niatnya berpikir Oh, memberikan pemantik pikiran ke anak-anak muda kabupaten kota ini, ya kan. Abang lihat mungkin iya. selama pilkada saya keliling isi forum ruang muda gitu kan. Iya, betul. Nah itu tujuan pulang kampung, karena saya tidak pernah pulang kampung selama 10 tahun terakhir. Paling seminggu ya pulang kampung karena puasa lihat ibu gitu kan. Nah ini kok makin saya dalami, kok orang-orang yang saya anggap dia bersih, apalagi ada oknum-oknum yang rata-rata makin didalami, akhirnya saya bisa mengurai simpul-simpulnya itu. Setelah mengurai simpul-simpul, saya berupaya koordinasi sebagai warga negara di wilayah hukum setempat, 3 kabupaten kota ini, koordinasi Dewan Kasat, Kanit, polisi-polisi yang mungkin saya kenal gitu. Bagaimana ini bandar bla 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 bla, seperti riwayat dari perjuangan Kloter lah. Oke, iya, iya. Nah, karena sebab musababnya di situ. Setiap kita ingin memberikan informasi, bocor nggak jadi terus ditangkap ini. Sedangkan yang kita pikir nggak mungkin bocornya di kita, Iya. ya kan? Semua informasi, bang ini bisa nggak di atensi khusus barang di kecamatan ini masuk sekian dalam per hari beberapa gitu kan? Ya nggak pernah tembus. Begitu pun di beberapa kabupaten lain. Nah singkatnya akhirnya ada satu peristiwa yang membuat saya kok setidak penting ini suara kita sebagai masyarakat. Saya laporkan salah satu bandar ke Kasat kota gitu kan. Langsung saya dihubungi oleh target itu langsung gitu. Oh, gitu. Padahal saya nggak punya hubungan emosional, ketemu online maupun offline nih sama orang ini. Kok tiba-tiba hubungi saya dengan nada-nada intimidatif. Oh iya. Dengan 2 orang yang berbeda yang dia kirim, termasuk dirinya sendiri. Nah singkatnya saya laporkanlah, komplain lah sebagai warga negara ke Kasat ini. Loh bang, abang ini polisi apa bumper? Iya, iya. Saya bilang gitu langsung, bumper bandar. Lah kok gini, target operasi kok langsung hubungi saya? Nggak mungkin di saya, berarti di abang, dia bilang. Baru tuh, tapi sebagai warga negara dan komunikasi dengan Kasat, dia inilah normatif lah balasannya. Mohon maaf mungkin ada kesalahan teknis apa segala macam. Udah, saya tetap follow up ini sekali seminggu. Tak hanya di retweet aja di chatting saya. Oh ya udah, saya pancing lagi Kasat yang lain di Kabupaten sama Dompu. Singkatnya hal serupa terjadi. Baru tuh saya naikin. Udah gak ini kan. Iya. Tapi sebelum memposting wajah-wajah orang itu secara vulgar, saya udah kontemplasi 3 minggu bang. Satu, ketika memilih langkah ini, saya udah mendalui hukum. Ya, ini kan sudah mendakwa orang. Iya, betul. Ya, apalagi sedangkan pas muka kan. Alamat, jenis keterlibatan dan lain-lain tanpa asas praduga tak bersalah dan lain-lain kan. Cuman langkah ini harus saya lakukan setelah saya menempuh kontemplasi. Saya nggak keluar kos bang, ke Mataram itu. Adik saya jadi saksi ya. Jadi apapun yang bisa membuat saya harus keluar, yang biasanya saya orangnya sehari itu harus keluar. Karena hobi saya itu adalah keluar bertemu orang, ngobrol di warung kopi. Oke. Jadi 3 minggu itu saya hanya mengukur, saya posting wajah-wajah orang ini, konsekuensi logisnya yang paling dekat itu saya dibenci, tidak disukai, difitnah, diserang, ya lebih-lebih keselamatan. Betul. Karena ini bicara mengganggu bisnis yang sudah mendarah daging seluruh dunia. Iya. Apalagi melibatkan oknum-oknum yang punya relasi kuasa, yang punya instrumen. Iya. Lah singkatnya 3 minggu itu saya kontemplasi, saya akhirnya berkesimpulan satu, saya bukanlah penjahat. Jadi
selama ini yang dibangun dan dinormalisasi oleh masyarakat kita seluruh dunia adalah melawan bandar, artinya melawan sudah siap mati. Oh iya. Beda dengan yang lain, mungkin ada pendekatan yang lebih soft gitu. Tapi kalau bandar sepanjang sejarah, jangankan kita sipil, oknum sesama polisi saja yang ingin berusaha bongkar bisa mati tengah jalan. Betul. Tanpa ada proses investigasi. Jadi hal-hal inilah yang saya pikirkan 3 minggu itu. Siap nggak saya ini ditinggal, dihianati, dicerca? Pertanyaan ini muncul. Akhirnya satu kesimpulan, saya tanya ke bapak saya. Karena kan selalu semua keputusan saya di jalan perjuangan itu selalu ke bapak. Kalau ibu kan namanya ibu kan, jangan anak khawatir, apalagi cepat dia down ketika mendengar semua hal-hal tentang perjuangan ya. Baru akhirnya saya dukung asal kamu jangan mengkhianati gerakanmu sampai kau mati, ataupun sampai proses ini nggak ada negosiasi, jangan membuat malu perjuanganmu gitu kan. Udah, saya akhirnya besok pagi memantapkan dia jam 11 pagi kan saya upload yang pamflet merah itu yang yang bertanduk gitu. Baru semua hal itu makin didalami, bahkan orang-orang yang paling saya anggap saudara, sahabat, abang nampak semua. Banyak sekali hikmahnya. Jadi saya akhirnya belajar banyak hal selama proses ini, Bang. Iya. Sebenarnya bentar Mbak Badi. Kalau boleh minta bocoran. Ini kan menggali informasi tentang pemain-pemain ini kan nggak gampang. Betul. Apalagi ini di kloter ini kan terbagi. Ada yang memang istilahnya praktisinya pemain khususnya, ada yang kategori tadi teli itu. Ya, teli kan sepaham saya itu batu yang disusun jadi pagar atau dinding kan. Gitu. Jadi mereka ini yang dikatakan teli, pemahaman saya adalah pelindung, benteng daripada mereka yang berbisnis untuk urusan itu. Gitu. Nah itu apakah sebelumnya ini memang jalan sendiri atau memang sudah membentuk sistem untuk mengusut itu? Investigasi. Yang untuk 5 bulan sebelum pilkada, saya hanya mengetahui kartel-kartel ini di titik-titik yang besarnya, bandar besarnya, pintu masuk awalnya, ya di setiap kecamatan ini. Kenapa akhirnya muncul wajah-wajah kloter ini kan yang fungsinya sebagai pengedar, kurir, atau perpanjang tangan pasar? Ini hasil dari informasi dan aduan masyarakat, karena yang paling kenal siapa pengedar di kampung-kampungnya adalah masyarakat. Hanya saja masyarakat bingung mau mulai dari mana, melaporkannya dengan cara apa, karena kan rata-rata kalau dilaporkan, kita udah terbiasa menormalisasi, dia itu pengedar, dia kaya gara-gara kom. Hanya itu yang menjadi ruang-ruang pengantar gosip di serangga-serangga gitu kan. Tapi bingung memulai dari mana, karena bukan lagi rahasia umum, barang itu dimulai dari oknum semua. Tidak mungkin tukang becak yang mau masuk. Kesannya kayak kita ini kan akan melawan sindikat mafia kayak begitu kan. Nah jadi saya sedikit ya, saya pribadi juga kan selama ini bergaul kemana-mana, tentulah tahulah masalah ini begitu. Cuman memang saya dari dulu tuh hanya bisa mengeluh gitu loh. Ini kenapa kok masalah yang begini ini tumbuh subur gitu. Nah sementara kalau kita dengar informasi udah ditangkap, ada yang dilepas, ada yang hukumannya ringan, kan begitu-begitu. Nah sementara juga masyarakat ini banyak tahu sebenarnya. Seperti tadi yang Mbak Bade bilang, bingung untuk berbuat gitu loh, mau melaporkan sementara barang bukti nggak ada, sementara sistemnya mereka nggak tahu kayak gitu-gitu. Nah jadi inilah yang bikin masyarakat itu kayak mendapatkan terapi ketika Mbak Bade ini muncul dengan postingan-postingannya. Nah berikutnya, selama ini kira-kira selama berproses ini ya mengangkat masalah ini, hal-hal apa aja sih yang krusial yang selalu menjadi kendala atau tantangan itu? Misalnya kayak mengangkat oknum ini gitu. Nah setelah diungkap ternyata susah dia diproses, itu kira-kira apa aja kendalanya? Kalau perkara bagaimana penegakan hukum, Bang, sebenarnya selama bongkar bandar ini digaungkan, apalagi di kloter-kloter ini kan udah banyak dilakukan penangkapan. Nah hanya yang membedakan itu adalah
mereka ditetapkan sebagai tersangka atau dilepas seperti yang Dilepas. abang bilang tadi. Sedangkan rata-rata orang-orang yang udah kita pasang wajahnya sebagai bagian dari kartel tadi, ini kan adalah orang-orang yang memang udah bukan lagi rahasia umum. Tapi singkatnya, gimana kita tahu bersama bahwa di bangsa ini ya kan no viral no justice. Ya. Ya itu yang kita cari. Karena pertama bang, kita selalu mengatakan bahwa dia bandar loh, dia bandar loh, dia bandar. Tapi cara untuk membuktikan dia bandar dan tidaknya ini Nah itu yang susah. repot. Apalagi kan minimal ada 2 alat Saksi, bukti alat gitu. bukti. Nah cuma tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana meliterasi pikiran masyarakat kita atau semua elemen ini. Sebenarnya kan saya hanya ingin nggak ingin mengkloter dulu itu. Kalau saja masyarakat cepat menangkap apa yang ingin sedang kita urai. Sebenarnya pesan di balik kita mengupload dan mensiarkan bongkar bandar ini atau memberantas orang-orang yang menjual, menghancurkan generasi ini adalah masyarakat akhirnya di semua kampung-kampung merespon dengan cara tindakan pertama melakukan OTT sendiri di kampung-kampungnya dengan seluruh instrumen tokoh masyarakat dan lain-lain. Ngapain panjang lebar itu wajah orang di kloter-kloter kan, sedangkan orang yang paling tahu siapa bandar orang di kampung ini. Nah ini yang belum saya dapat sampai detik ini, yang akhirnya masyarakat kita ini hanya panas-panas ya. Mereka ingin tetapi memulai langkah pertama untuk ambil bagian. Padahal yang paling tahu rasanya hidup dengan orang-orang yang koba atau menjadi korban penculikan rumahnya gara-gara koba, mereka sendiri, bukan Badai. Badai sangatlah jauh sekali dengan koba-koba, apalagi berhubungan dengan koba dan lain-lain. Jadi saya hanya pernah pulang kampung dan menyaksikan anak-anak ini make diganggang. Itu yang menggerakkan saya. Tetapi orang-orang yang bahkan mengaku anaknya anak tiga-tiganya pemakai, apa langkah kalian sih? Itu memanfaatkan instrumen ini, sedangkan saya sebagai anak muda yang berdiri di depan ya memperpanjang suara ini agar menjadi isu ya, sehingga masyarakat kuat ya, apalagi presiden baru. Ya tegas mengatakan berantas narkoba siapapun pelakunya. Jadi masyarakat diberi ruang. Nah ini yang belum ditangkap oleh masyarakat kita gitu, yang membuat akhirnya saya kecewa. Sedikit kecewa, tetapi tidak membuat saya mundur bahkan sedetik gitu kan. Ya karena untuk meliterasi pikiran masyarakat kita yang udah terlampau, udah capek gitu loh dengan situasi perekonomian, melihat situasi penegakan hukum, atau mungkin mereka pernah mengalami ketidakadilan ketika mereka melaporkan kasusnya tapi tidak direspon, lamban dan lain-lain. Ini kan semua akumulasi inilah yang membuat masyarakat kita akhirnya melihat euforia bongkar bandar, ada anak muda tuh cewek gitu, hanya itu yang ditangkap. Makanya pas setiap kali saya live dan sering saya katakan, ngapain ngurus Badai ya, kan orang kan hanya membahas Badainya, tetapi bagaimana cara bersatu padu secara kolektif berantas di kampung-kampung dengan cara sendiri, sedangkan negara udah kasih ruang, warga negara berhak untuk melakukan OTT sepanjang itu ada BB-nya, barang bukti ya. Iya. Tapi gini Mbak Bade ya, yang saya amati di media sosial tidak hanya apresiasi sih kayaknya yang saya lihat dari masyarakat setelah Mbak Bade melakukan pergerakan ini. Ambil contoh di beberapa desa itu malah emak-emak itu turun loh, demo di desanya atau di kantor camatnya, demo untuk masalah memberantas narkoba. Artinya ini kan efek yang dilakukan Mbak Bade ini kan udah kena sebenarnya. Seminggu 2 minggu pertama ya. Oh iya betul ya. Mana ada orang yang lagi bicara, hanya berdai dengan 2 kawan itu yang selalu setiap saat bicara bongkar bandar. Ini yang saya katakan bahwa masyarakat kita ini hanya ya udah karena ini lagi trending ya, ikut ada dalam kondisi situasi dan isu itu ya keharusan gitu, apalagi bicara tentang sesuatu yang agak baru gitu kan, membongkar secara terang benderang kartel ini. Maksud Adinda adalah bagaimana kan masyarakat tahu persis bagaimana kita sudah menyiarkan informasi kemarin ditangkap dilepas, ditangkap dilepas, tangkap.
Ini butuh keterlibatan masyarakat. Karena masyarakat bahkan di kampungnya sendiri malam itu dilakukan penggerebekan oleh reserse wilayah hukum mereka. Besok tidak ada tuh upaya untuk lakukan follow up. Iya. Gimana tuh Tidak progres ada. hukum setelahnya, dia betul nggak diproses sesuai SOP nggak penggerebekan itu, nyampe ke sana penyidikan hasil berita acara BAP-nya apa, pengembangannya apa, nggak ada masyarakat yang mau gerak. Bayangkan dalam 3 bulan terakhir saya nggak tidur setiap hari karena malam tengah malam balik itu saya follow up lagi penangkapan kemarin yang ini gimana prosesnya, Iya. keliling ini. Bayangkan berapa kali penangkapan dalam sehari yang harus saya follow up lagi. Kan masyarakat nggak ada yang melakukan itu. Iya, betul. Ya, Sedangkan kalau kita merujuk ke hal yang normatif, hidup manusia biasa, ngapain? betul. Gitu. Ngapain sih? Ya satu konsekuensi logisnya yang paling cepat itu tukar rewo. Lingkungan Ya, permainan pasti. saya itu harus mulai saya ukur. Kalau nggak penting ke sana nggak usah. Karena saya ini orangnya kalau gabut 3 malam jam 3 keluar jalan rokok keliling gitu kan. Sekarang harus saya ukur, penting nggak? Siapa yang akan saya temuin? Betul. Karena tadi kita nggak tahu lagi siapa lawan, siapa kawan. Bahkan bayangan saya pun bisa meninggalkan saya di malam ini. Ya, bahkan orang yang melahirkan saya kalau namanya manusia, ya kan? Punya insting binatangisme ketika di situasi tertentu terdesak, lebih-lebih perkara ekonomi. Dia bahkan bisa membunuh anaknya sendiri kan. Betul. Nah ini yang udah saya ukur kontemplasi 3 minggu kemarin sebelum memulai ini. Oh, iya. Jadi kajian-kajian tentang diri saya, konsekuensi logisnya, bahkan pertanggungjawaban hukumnya udah saya ukur. Salah, keliru, ini pelanggaran terhadap negara ini yang saya lakukan. Iya. Tapi ada sesuatu yang besar saya perjuangkan Betul. bersama masyarakat ini. Iya. Gitu. Kayak gini lah. Mm. Dulu kan waktu pertama-pertama muncul itu kan ada pro dan kontra yang luar biasa gitu kan. Betul. Kayak sejujurnya kayak kita ini kan hanya mengamati aja. Sampai saya sempat keluar postingan saat itu. Kan ada yang kontradiksi dengan gerakan Mbak Bade. Cuma saya bilang ya berikan kesempatan dia untuk membuktikan dan sebagainya itu sih. Nah cuman memang tadi kembali ke masalah dilematis ini, hal yang dilematis adalah saya mungkin bisa mengambil satu titik kesimpulan sementara lah. Kita masyarakat ini hanya lebih suka menonton dan menilai. Nah ketika ada pergerakan Seluruh ya Indonesia tumpuannya budayanya, hanya ke bukan, pergerakan bukan kita di NTB saja. seluruh ya. Seluruh Indonesia. Kayaknya masyarakat ini mereka sudah mengambil sikap itu kayaknya jenuh gitu. Jenuh itu bukan karena Mbak Bade atau bukan karena apa ya, karena yang mereka selalu temukan adalah ada postingan ini dia digrebek tiba-tiba besok dilepas, jadi masyarakat tuh kayak kehilangan harapan gitu. Nah ini ya mesti, dan selalu saya katakan bahwa tidak ada kejahatan yang sempurna, apalagi kita perkara melawan sesuatu yang sistematis dan udah mendarah daging. Nah kenapa pada akhirnya kita butuh suara solid dan kesadaran kolektif tadi untuk selalu kontrol setiap kali ada penggerebekan, sehingga masyarakat bisa mengambil sikap yang sah dan legal sebagai warga negara, aksi protes. Bayangkan ketika melihat fenomena ini kan udah cukup sekali syarat untuk kita melakukan protes massal. Ya massal, betul. Ya, tapi apa? Ya euforia tentang putus asa itu ya hanya terlontar di serangga-serangga, Ya, di kolom-kolom komentar gitu. Nah, padahal kan kita sebagai manusia ini sudah jelas dikatakan bahwa tidak akan berubah nasib ya. kaum. Sama satu hal ini, kalau saya berpikir waras ya, mohon maaf ya Mbak Bade, saya berani katakan Mbak Bade ini mungkin walaupun kasar gila gitu buat saya. Kenapa? Kalau saya berpikir waras, mengeluarkan kloter itu dengan memasang foto, nama lengkap, jabatan dan alamat itu sama saja kita udah nyiapin parang diri sendiri. Ini kan saya yakinlah jarang sekali ada manusia yang seperti itu, yang seperti Mbak Bade lakukan. Saya bukan memuji di depan ya, tapi ini kan keberanian yang begitu gila gitu. Nah makanya saya pun sempat menduga gitu, jangan-jangan di belakang Bade ini ada support sistem yang besar gitu loh. Karena ketika munculnya badai itu ada fenomena gitu, tiba-tiba TNI turun, apa namanya, grebekan,
terus polisi juga sibuk grebek seiringan dengan munculnya badai dengan narkoba itu saat itu. Nah, jadi apakah yang pingin, ini pertanyaan umum masyarakat lah, selama Mbak Badai berjuang ini, apakah tidak ada power di belakang yang menopang? Maksudnya ini power yang saya maksud ini adalah komunitas atau mungkin lembaga memang yang punya misi dan kepedulian yang sama dengan Mbak Badai, atau bagaimana? Apakah memang selama ini hanya jalan begitu-begitu aja? Motifnya ya kejujuran tadi, ya, kejujuran untuk mengatakan bahwa betul koba-koba ini beredar dan pemakai kita buktinya terjual kan. Betul ada hukum nakal. Jadi ketika siapapun akan mempunyai pertanyaan yang sama dengan Abah, ya, ketika orang bicara sedetail itu dan sefrontal itu, satu minimal dia ada di dalam lingkaran itu, yang kedua ada sesuatu yang lebih besar. Dan ini udah sering saya sampaikan bahwa Badai punya 2 HP, ya, yang negara ini bisa akses kapan saja, ya, apalagi mereka punya instrumen, dan ini udah saya sampaikan di Kapolda langsung, ini silakan, tapi yakin nggak Abang bisa selesaikan kampung saya dengan perintaran yang mengerikan itu. Dan saya punya 4 akun rekening berbeda, yang 2-nya udah dibekukan karena nggak pernah ada saldonya, 2 yang selalu. Silakan, 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir silakan. Karena kalau orang bertanya siapa yang membuat kamu begini, yang nggak pernah, kenapa seolah-olah langkahmu udah ada yang atur dan udah tidak ada rasa takut. Karena kalau ada apa-apa ada yang backing. Alam semesta, saya percaya itu. Malah saya berpikir setiap hari itu kan kewaspadaan yang harus ada. Karena kalau saya takut keluar kemana, semacam saya datang ke sini tengah-tengah malam ini, saya udah ukur semua. Besok mati, saya katakan. Karena untuk bisa melakukan hal yang maksimal sampai hari ini, mengakhiri hari ini sebelum saya tidur, saya pikir untuk meyakinkan diri itu naik dan mati. Karena kan nggak satu musuh saya ini. Betul. Ya, bayangkan di kloter itu aja, belum kita pecahkan keluarga yang kloter. Ya, DNA-nya yang 7 turunannya tersebar di seluruh Indonesia mungkin. Betul. Atau gampang saja, capek ngurus Badai, dicarikan orang yang tidak mungkin nggak ada hubungannya, bayar. Iya, bisa begitu sebenarnya. Saya udah ukur semua. Lalu untuk bisa bertahan sampai hari ini, apa kira-kira motif yang bisa membuat kita bertahan? Hanya untuk yakin bahwa jalan ini benar, saya nggak merugikan atau pernah ada yang seperti yang dikatakan oleh Rizal Visioner CS gitu ya, duit ya, kepentingan cari panggung, FB Pro gitu. Lu bisa nih, lu berani kalau ini konten, coba gak usah banyak deh, kok pengedar 1 aja intens Anda teriakan 1 di kampung Anda, berani nggak? Karena pengedar punya jaringannya, punya bosnya, punya backingannya, akan merambat ke situ. Ini kan bukan bicara siapa yang berani, Bang. Ya, tapi kita ingin mendidik masyarakat kita untuk tidak lagi menormalisasi terhadap hal untuk takut terhadap sesuatu yang jujur gitu. Betul. Nah, sekarang begini, kita singkat aja ya. Saya tinggal 2 nih. Yang satu, ini hasil pengamatan saya. Ini Badai NTB berhak untuk menjawab ataupun menolak untuk menjawab. Gini, ini kan hasil pengamatan aja. Pertama sekali Badai NTB itu muncul, Facebook kan rame nih, yang support, yang anti, ada 2. Nah, tapi ini saya yakin pertanyaan saya ini banyak yang mempertanyakan. Yang saya amati, yang kloter ini makin tinggi kan, semakin tinggi kloter itu. Sebelumnya saya lihat nih, ya kebanyakan kenalan saya yang masuk dalam kloter itu. Saya lihat mereka yang di awal-awal memposting status yang terkesan berlawanan arah dengan Badai NTB, dia makin kesini tuh masuk kloter. Ada lagi yang apa istilahnya getol, keluar status ini di Badai NTB, ternyata masuk kloter. Nah, ini terserah Mbak Badai mau jawab atau enggak. Apakah mereka yang masuk itu murni dari hasil investigasi atau tidak terseret dengan motif dana pribadi karena diserang di media sosial? Betul.
Itu juga adalah pertanyaan dari setiap kali saya di DP. Di mana mulai dari tingkat Polres sampai di Mabes. Lu tak kenal nggak orang ini? Punya hubungan apa? Siapapun yang lebih-lebih ada wajahnya kotor meski dalam waktu bersamaan atau sepanjang ada bongkar bandar ada pro kontra dari narasi mereka bisa dilacak. Hampir semua orang yang ada di kloter 1 sampai kloter 12 hanya di Inteli saya kenal 2 orang. Secara langsung maupun tidak langsung. Karena abang teman aktivis Vina Bumi sama si Bardo. Yang lainnya coba dilacak bang lewat elektronik instrumen negara. Pernah nggak saya berhubungan kenal atau merampok mereka untuk kebutuhan pribadi saya ya, ataupun yang paling gampang saya rasa semua bandar yang udah saya siarkan fotonya lagi cari jalan untuk menghancurkan saya, pergi temui mereka satu persatu dari semua orang itu, ada nggak kasih bukti pernah komunikasi dengan saya. Ini udah 4 bulan man. Dengan mereka udah berupaya dengan banyak cara, sampai sekarang nggak ada yang mampu membuktikan semua bandar ini. Saya pernah berkomunikasi, saya jujur mengatakan di Inteli aja saya udah kenal. Saya punya konsekuensi logis untuk ketika diminta keterangan, kenapa, ada masalah apa dengan Anda? Kenapa, apa yang bisa Anda buktikan dari statement Anda mengatakan dia ini terduga sebagai pengedar, perpanjang tangan, menerima jatah dan lain-lain. Semua ditanyakan. Dan HP saya Anda periksa semua HP di Mabes. Ya alat bukti misalnya keterlibatan satu orang tak, misalnya berupa screenshot, diuji lagi pakai alat itu, alat apa gitu kan? Ini buatan atau keaslian. Kalaupun itu screenshot dari HP apa kapan ya dengan komunikasi nggak bisa dimanipulasi. Ini sudah Mabes Polri. Kalau bicara soal RT RW mungkin udahlah. Nggak ada perjuangan gerakan yang segila itu. Hanya untuk dicoba-coba gitu. Betul. Ya oke. Sekarang yang inti ya pertanyaan saya ini. Sudah 12 kloter kan? Ya kira-kira ada lagi nggak kloter berikutnya? Banyak. Kenapa saya hentikan udah hampir 3 minggu terakhir sejak banjir Wera? Ya. Satu, penegakan hukum kita sangat tadi. Grebek lepas tanpa dikasih tahu. Pas grebek mereka rilis, tapi pas lepas nggak dikasih tahu. Iya, tidak ada klarifikasi. Hampir semua 3 kabupaten kota ini. Saya hanya fokus mengurai, melacak lagi wajah orang-orang yang dilakukan penggebekan, lebih-lebih oknum-oknum yang sedang dilakukan pemeriksaan 20 orang itu di Propam Polda NTB. Lalu 4 hari terakhir misalnya mereka sedang diperiksa balik dari pagi mereka kan. Namanya bicara hukum, apalagi yang ada di dalam ini kan ada oknum-oknum, proses aturan itu panjang. Saya udah bilang ini adalah perjuangan yang panjang dan melelahkan. 2 tahun mungkin paling cepat. Ya, proses hukumnya paling cepat. Udah saya ukur semua. Cuma kalau saya terus menaikkan kloter-kloter, masyarakat akhirnya hanya kehampaan yang didapat. Nggak ada edukasi yang didapat. Yang kedua, kepastian hukum tidak ada, ya, karena mereka nggak ada tuh mau buang waktu untuk pergi minimal ke Polres Polseknya tanya udah sejauh mana kloter 1 misalnya kalau ada di kampung, mana nih wajah benar, betul nggak yang dikatakan badai, ada nggak satu manusia yang pernah melakukan konfirmasi ke wilayah hukum ini? Tidak ada Pak. Tanya saya kapan kloter desa saya, lo ngapain lu sendiri aja, iya kan, lapor ke Polres kalau nggak berani upload, nggak usah lah diupload. Ya, lu tahu ada yang beli langsung ini foto video keserahkan ke Polres setempat, ada? Ini tidak ada. Kalau saya kloter kan orang nggak akan selesai. Kapan masyarakat kita terdidik untuk melakukan langkah pertamanya? Karena ini bukan perkara badai, tetapi tentang daerah kita dan generasi kita. Ya siap. Targetnya sampai berapa lama vakum dulu nih? Enggak vakum bang. Jadi besok ini kan aktivitas saya dalam seminggu terakhir ini adalah selain saya diperiksa atas aduan mereka ya. Jadi sembari itu mumpung lagi di wilayah Polres tertentu gitu kan, saya mengunjungi teman-teman di lapas tahanan yang mendengarkan cerita mereka sembari menambah referensi data saya termasuk di Dompu. Tadi juga saya full saya mendengarkan cerita mereka semua sehingga saya bisa
nanti kan dibutuhkan dalam proses hukum, apalagi Iya. saya berhadapan dengan orang-orang berduit, ya orang-orang yang punya relasi kuasa, jadi saya harus lebih banyak bekerja. Kalau mereka mungkin 1 langkah, saya udah 1000 langkah ke depan gitu. Karena ini akan panjang 2 tahun mungkin paling cepat hasil saya. Iya sih, betul. Perkara hukum lah. Ini butuh banyak sekali proses panjang. Nah, ini yang terakhir. Harapannya mungkin ajakan dari Mbak Badai kepada masyarakat supaya ikut bersama Mbak Badai. Itu kira-kira gimana, apa aja yang sampaikan? Silakan. Sebagai anak muda gitu ya, tentu kalau dikatakan tugas Badai, ya itu adalah kesesatan berpikir. Ya. Berbicara ini adalah tugas Badai dan Badai harus terus melakukan penggalian atau melanjutkan ritme perjuangan, bukan. Jadi ketika kita menganggap bahwa ini adalah euforia atau perjuangan ini hanya bisa dilakukan oleh Badai, maka yakin dan percaya 1 tahun ke depan mungkin akan kita lihat anak-anak kita, remaja kita ngisap koba di masjid, karena kita tidak melakukan apa-apa. Ketika sudah waktunya diberi ruang dan diberi sinyal oleh Tuhan, geraklah, move. Sebagai warga negara, entah Anda tukang ojek, ya, polisi, PNS ataupun pengangguran, tugas kita sama, Khalifah fil ardh. Iya. Tidak akan kurubah nasib suatu kaum sebelum kau merubahnya sendiri. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.